Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Money dan Tech, tempat kita ngobrolin dunia blockchain, kripto, dan teknologi keuangan dengan gaya santai, tapi tetap berbobot. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas apa itu blockchain. Nah, kali ini kita bakal lanjut bahas yang sering banget bikin orang penasaran. Emangnya gimana sih cara kerja blockchain itu? Kenapa orang bilang blockchain nggak bisa di-hack? Yap, ini dia rahasia di balik kekuatan teknologi yang jadi pondasi kripto, Web3, bahkan metaverse. Jadi, siapin cemilan, duduk santai, dan kita mulai. Oke, sebelum masuk lebih dalam, kita ulang dikit ya biar nyambung. Blockchain itu ibarat buku besar digital yang berisi catatan transaksi, tapi semua orang punya salinannya sendiri. Setiap kali ada transaksi baru, semua orang di jaringan ngecek dan nyatet hal yang sama. Hasilnya, nggak ada satu pihak pun yang bisa main ubah data sesuka hati. Nah, yang bikin keren, blockchain ini bukan cuma nyimpen data, tapi dia punya mekanisme otomatis buat memastikan semua data yang masuk itu benar dan valid. Dan itulah yang bikin sistem ini aman banget. Sekarang, bayangin kamu mau kirim Bitcoin ke teman kamu. Prosesnya kira-kira kayak gini. Pertama, kamu buat transaksi. Misalnya, kamu kirim 0,01 BTC ke alamat wallet teman kamu. Kedua, transaksi itu dikirim ke jaringan blockchain. Semua komputer yang tergabung di jaringan yang kita sebut node akan menerima info itu. Ketiga, para node ini bakal memverifikasi transaksi kamu. Mereka engage-check. Bener nggak nih kamu punya 0,01 BTC di wallet kamu? Dan apakah transaksinya valid? Keempat, setelah diverifikasi, transaksi kamu digabung dengan transaksi lain yang terjadi di waktu bersamaan ke dalam sebuah blok baru. Kelima, dan ini yang paling penting, blok itu diverifikasi lewat proses yang namanya konsensus. Nah, disinilah keajaiban blockchain dimulai. Proses konsensus inilah yang bikin data jadi aman dan sulit banget dimanipulasi. Jadi, apa sih sebenarnya konsensus itu? Gampangnya, konsensus itu artinya semua orang di jaringan sepakat kalau data yang dicatat itu benar. Kalau satu komputer bilang A, tapi ribuan komputer lain bilang B, maka yang menang adalah suara terbanyak. Jadi kalau ada hacker coba ubah data di satu komputer, sistem bakal langsung nolak karena nggak cocok sama mayoritas salinan data di komputer lain. Ada beberapa jenis mekanisme konsensus, tapi dua yang paling terkenal adalah Proof of Work atau PO yang dipakai sama Bitcoin. Di sini komputer-komputer di jaringan berlomba-lomba memecahkan teka-teki matematika super rumit buat menambahkan blok baru. Proses ini disebut mining. Yang berhasil duluan dapat reward berupa Bitcoin baru. Yang kedua adalah Proof of Stake atau POS yang dipakai sama Ethereum dan banyak blockchain modern lainnya. Di sini, kamu nggak perlu mining, tapi kamu mengunci sebagian aset kripto kamu sebagai jaminan buat ikut memvalidasi transaksi. Kalau kamu jujur, kamu dapat hadiah. Tapi kalau kamu curang, aset yang kamu kunci itu bisa disita. Keduanya punya tujuan yang sama. Menjaga kejujuran dan keamanan sistem tanpa perlu pihak ketiga. Kayak bank, sekarang pertanyaan besarnya, kalau gitu bisa nggak sih blockchain dihack? Jawabannya, secara teori bisa, tapi dalam praktiknya hampir mustahil. Kenapa? Pertama, karena data disimpan di ribuan, bahkan jutaan komputer. Bukan di satu server kayak perusahaan biasa. Jadi kalau mau hack, kamu harus retas semua komputer itu sekaligus. Susah kan? Kedua, setiap blok punya sidik jari digital unik yang disebut hash. Kalau kamu ubah satu huruf aja di data transaksi, hashnya langsung berubah total. Dan blok itu otomatis nggak cocok lagi sama rantai lainnya. Ketiga,
verifikasi terus dilakukan. Setiap blok baru cuma bisa ditambah kalau mayoritas jaringan setuju. Jadi kalau kamu coba masukin blok palsu, sistem pasti bakal menolaknya. Bahkan buat nyerang jaringan sebesar Bitcoin, kamu butuh sesuatu yang namanya 51% attack. Artinya, kamu harus nguasain lebih dari setengah kekuatan komputasi di seluruh dunia. Dan itu biayanya super mahal dan hampir mustahil. Kecuali kamu punya data center raksasa seukuran planet. Nah, sekarang kita bahas dikit soal kriptografi, bagian paling keren dan fundamental dari blockchain. Setiap data di blockchain itu diamankan pakai algoritma kriptografi yang super kuat. Contohnya SHA-256 yang dipakai Bitcoin. Fungsinya adalah mengubah data transaksi menjadi sebuah kode unik yang nggak bisa dibalik. Artinya, kamu bisa lihat hasil akhirnya, yaitu hash. Tapi kamu nggak akan bisa tahu data aslinya dari situ. Ini kayak proses satu arah, dan setiap blok juga menyimpan hash dari blok sebelumnya. Jadi, kalau satu blok diubah, semua rantai setelahnya langsung rusak. Simpelnya, blockchain itu kayak domino yang saling mengunci. Kamu ganggu satu, semuanya bakal ikut tumbang dan langsung ketahuan. Oke, kita ambil contoh nyata biar lebih gampang. Misalnya, kamu beli NFT di marketplace. Data pembelianmu itu nggak cuma disimpan di server perusahaan marketplace-nya, tapi juga direkam secara permanen di blockchain, misalnya di Ethereum. Artinya, siapapun di dunia ini bisa memverifikasi bahwa kamulah pemilik sah NFT itu, tanpa harus percaya sama pihak manapun. Atau di dunia keuangan. Bayangin, kirim uang lintas negara pakai sistem berbasis blockchain. Kamu nggak perlu lagi lewat bank perantara yang prosesnya lama dan biayanya mahal. Transaksi dicatat otomatis, diverifikasi oleh jaringan, dan selesai dalam hitungan menit, bukan hari. Inilah alasan kenapa blockchain begitu dipercaya dan diadopsi di industri kripto, keuangan digital, bahkan oleh beberapa pemerintahan. Tapi, walaupun super aman, bukan berarti blockchain tanpa kelemahan ya. Pertama, butuh energi yang sangat besar, terutama yang pakai proof of work. Proses mining Bitcoin itu bisa menghabiskan listrik setara satu negara kecil. Poros. Kedua, kecepatan transaksinya terkadang terbatas. Karena harus diverifikasi oleh ribuan komputer, prosesnya kadang lebih lambat dari database terpusat yang biasa kita pakai. Ketiga, biaya bisa jadi mahal di jaringan tertentu. Misalnya di Ethereum, kalau traffic lagi padat, biaya transaksinya yang disebut gas fee bisa tinggi banget. Nah, makanya banyak blockchain baru sekarang yang muncul dan fokus untuk memberikan solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan seperti Solana, Polygon, atau Avalanche. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah blockchain itu aman bukan karena nggak bisa diretas sama sekali, tapi karena strukturnya membuat manipulasi data menjadi sangat sulit dan mahal, bahkan hampir mustahil. Datanya terdistribusi di ribuan komputer, diverifikasi secara kolektif oleh jaringan, dan dikunci rapat menggunakan kriptografi canggih. Makanya, sistem ini begitu dipercaya untuk hal-hal penting seperti kripto, NFT, Web3, dan inovasi fintech lainnya. Kalau kamu sudah mengerti logika di balik cara kerjanya, selamat! Kamu sudah satu langkah lebih dekat buat jadi ahli blockchain. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa dapat ilmu baru, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Karena kita bakal bahas topik yang nggak kalah seru, Bitcoin versus Ethereum, siapa raja sebenarnya di dunia kripto. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Clara dari Money and Tech. Stay smart, stay digital.